Uh, yeah. Uh. Nih, pakai ini nih, mantep Kaila. Ini mau, mantep mau. Gila. Ya, salam makan rumput Nusantara bersama saya Yoga Channel yang selalu membahas dunia perkicauan terutama di murai batu. Ya, buat teman-teman, terima kasih yang baru bergabung mengikuti Yoga Channel ini. Semoga murainya teman-teman pada koncer. Dan yang udah lama, terima kasih tetap setia kepada Yoga Channel. Semoga juga semakin koncer ya kalau yang udah. Tapi kalau yang belum, simak lagi, ulas lagi, lihat-lihat lagi ke belakang, flashback supaya nemuin settingan yang pas. Karena ini pendapat saya, penyampaian saya, apa yang saya udah utarakan, settingan part 1, 2, 3, 4 sebenarnya mudah teman-teman kalau teman-teman pahami ya. Teman-teman serapin itu mudah gitu, tidak ada terlalu sulit. Jadi bertahap, ada prosesnya. Jadi enggak gedebak Kang, apa settingannya ngasal gitu loh, ngaco gitu kan. Tapi ini ada alurnya, teratur gitu. Semoga teman-teman melihat channel ini juga bermanfaat. Nah, untuk kali ini teman-teman ada pembahasan mengenai pemasteran murai. Nah, di sini saya akan bacakan pertanyaan. Jadi, apakah isian burung murai bisa hilang apabila tidak dimasterin lagi? Itu pertanyaannya. Apakah isian burung murai bisa hilang apabila tidak dimasterin lagi? Nah, ini menurut versi saya ya, menurut versi saya. Jadi kalau toh ada beda pendapat, kalau toh ada beda pandangan, ya nggak apa-apa gitu loh. Jadi ya mohon dimaklumi gitu ya. Jadi namanya pendapat, kita boleh-boleh saja gitu kan. Nah, apakah bisa hilang apabila tidak dimasterin lagi? Ini pendapat saya. Kalau saya jawab sebenarnya tidak hilang. Bukan hilang teman-teman. Di sini murai kalau udah dimasterin itu tidak hilang. Kalau nggak dimasterin lagi gimana? Apakah hilang? Kalau versi saya itu tidak hilang. Tidak hilang. Justru yang ada malah penambahan materi, penambahan suara. Yang jadi kendalanya sebenarnya itu bukan masterannya, tapi daya tangkap burung itu tersendiri. Jadi seperti yang saya sudah bilang ya, kalau ada kepala M, kepala papak, sama kepala O yang sebelumnya saya sudah bahas dulu ya, teman-teman bisa simak ke bawah gitu kan, scroll ke bawah gitu kan. Ada kepala M, ada kepala bulat, ada kepala papak gitu kan. Kalau tidak dimasterin lagi, sebenarnya burung itu menyimpan memori. Dia akan bisa mengeluarkan lagi. Kalau tidak dimasterin, dia akan tetap mengeluarkan isian yang seperti itu juga gitu. Tidak akan hilang gitu. Terkecuali gini ya, terkecuali. Kalau misalnya teman-teman punya burung kepala M. Ini kasus seperti saya milikin juga, Ares gitu kepalanya M. Ares dimasterin yang lain, itu dia bisa ngikutin teman-teman. Itu dia bisa ngikutin. Tapi ketika di gantangan, ketika di lapangan, menu baru, masteran baru yang saya masterin ke Ares, itu nggak bisa keluar. Dia nge-save memori yang lama gitu loh. Nge-save memori lama gereja, kayak gitu-gitu kan. Gereja dominan gitu kan. Yang kasar-kasar, karena mengikuti dari paruhnya, cocok paruhnya itu dia rapet, jadi dia bukan tipe ngerol ya, besetannya tajam-tajam. Nah seperti itu. Jadi pola paruh itu kan mengikuti apa yang dia keluarkan nantinya juga gitu, seperti itu. Nah itu kalau kasusnya kepala M. Jadi apakah isian burung murai bisa hilang apabila tidak dimasterin? Sebenarnya tidak, dia akan menyimpan gitu loh, dia akan mengingat gitu loh. Tapi beda cerita ketika kita masterin yang baru lagi, setiap mabung kita masterin yang baru.
dia akan menampung. Tapi memorinya dia, burung itu ketika mau mengeluarkan tidak semuanya keluar, apalagi kepala M gitu loh. Pasti ada 1-2 aja yang keluar gitu. Kalau digantang, kecuali kalau dia ngeriwik, kondisi ngeriwik. Nah, dia pasti ngeluarin materi yang sudah dimasterin. Karena kondisi ngeriwik itu kondisi tidak ada tantangan, dimana kondisi dengan kondisi nyaman, kondisi rileks. Kondisi ngeriwik itu biasanya kondisi tidak ada gangguan, sehingga dia bisa ngeluarin banyak materi. Kayak kita kalau sedang menghafali gitu ya, lagi kondisi santai kita bisa apa, tapi ketika di depan kelas, nah blank semua kan. Ketika nulis di depan kelas ngeblank semua, ya sama seperti burung ketika digantangan paling keluar 1-2 aja. Ketika dia tertekan, ketika dia emosi gitu ya, ada 1-2 yang keluar, jadi tidak semua. Tipe burung yang menurut saya kepalanya bulat, itu dia bisa tidak dimasterin, dia tetap akan mengeluarkan masteran yang lamanya. Kalau dia dimasterin bagaimana? Dia akan mengeluarkan materi baru yang sering dia dengar, itu akan dia keluarkan. Kalau yang lama bagaimana? Dia pasti bisa juga, masih bisa juga, dia pasti mengeluarkan. Kalau tipe bulat ya, karena burung bulat itu pinter banget, jadi dia penghafalan materi itu sangat mudah. Beda cerita kalau dia M gitu ya teman-teman ya, gitu. Jadi apakah isian burung murai bisa hilang? Saya balikin lagi, isian burung itu tidak akan hilang, dia akan mengesave. Kalau dia tidak dimasterin, dia akan mengeluarkan yang lama gitu teman-teman. Jadi kalau teman-teman punya burung kepala M, ya kalau bisa sih dimasterin aja. Sebenarnya pola masteran itu nggak usah banyak-banyak materi, cukup 2, 3, 4 itu udah maksimal kalau dia kepalanya bulat. Kalau dia kepalanya M, cukup 2 aja, 2 materi atau 3 lah maksimal, itu udah cukup digantangan gitu loh. 3 aja cukup digantangan kalau dia kepalanya M, karena daya hingat, daya pelafalan dia itu susah ketika digantangan. Itu kalau kepala M. Kalau kepala bulat terserah deh, mau dimasterin berapapun dia akan nyangkut, karena itu burung pinter, burung pukul. Beda kalau kepalanya M, burung sujud neken. Biasanya materinya kurang begitu royal, paling 1, 2, 3 maksimal. Tapi ini hanya pendapat ya, kalau teman-teman punya pendapat lain sih nggak apa-apa. Jadi kita saling sharing gitu kan. Di sini saya hanya mengutarakan apa yang saya sudah terapkan juga. Jadi ada pertanyaan saya jawab juga. Jadi di sini kita tugasnya itu saling berbagi gitu. Kalau teman-teman punya pendapat lain, ya kasih tahu juga nggak apa-apa. Bikin YouTube juga nggak apa-apa. Saling sharing juga nggak apa-apa. Kalau ketemu saya di jalan atau di mana, ya kita saling sharing nggak apa-apa. Kalau saya belum mengenal teman-teman juga, tegur aja gitu. Jadi kalau misalkan ada apa-apa di gantangan, kita bisa saling sharing, nanya-nanya nggak apa-apa. Saya terbuka buat teman-teman juga, terutama apalagi akar rumput gitu ya, pemula-pemula. Saya terbuka kok, kalau teman-teman nanya saya terbuka langsung ya. Mungkin itu aja, kurang lebihnya saya mohon maaf kalau misalkan ada kata-kata yang salah. Tetap semangat dalam merawat murai. Paling nggak dengan kita menyayangi burung ini, murai ini, dia akan menunjukkan performanya dengan baik gitu. Tetap konsisten dalam merawat murai, intinya sih seperti itu ujung-ujungnya gitu ya. Mungkin itu aja, kurang lebihnya saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Terima kasih. Salam akar rumput Nusantara bersama saya Yoga Channel. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Matur suwun.